Pada hari Minggu lalu, sosok Mbak Rara yang menjadi pawang hujan di tengah-tengah hujan deras yang mengguyur gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika menjadi viral. Sebab, Mbak Rara begitu berani tampil di tengah-tengah sirkuit dengan ditonton jutaan pemirsa dari seluruh dunia, dan dia terbilang cukup berhasil menjalankan tugasnya sebagai pawang hujan. Meskipun memang pada akhirnya aksi Mbak Rara ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, namun pada akhirnya aksi Mbak Rara ini sukses mendapat pujian dari pihak MotoGP dan membuat nama sirkuit Mandalika semakin viral dan dikenal di dunia internasional. Bagi yang kontra terhadap aksi pawang hujan Mbak Rara, tentu alasannya kalau nggak agama ya alasan logis. Seperti, hari gini kok masih percaya klinik, hari gini kok masih percaya dukun. Tapi tahukah kalian kalau banyak teknologi dan cabang ilmu pengetahuan yang saat ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, awalnya juga berasal dari dunia spiritual yang dikatakan klinik atau mistis tersebut? Jika kalian menyimak konten ini sampai tuntas, mungkin kalian akan tersadar bahwa banyak ilmu dan teknologi dulunya berawal dari filosofi spiritual yang akhirnya diimplementasikan menjadi alat yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sajakah jenis-jenis teknologi masa kini yang dulunya berawal dari hal-hal mistik dan klinik? Bagi teman-teman yang mengalami kebangkitan spiritual, pasti pernah muncul pemikiran ini di benak kalian. Apakah spiritual itu harus menjadi sakti? Apakah spiritual itu harus mengejar kesaktian? Ataukah spiritual itu cukup dengan kita mengasah rohani dan semakin mendekatkan diri saja dengan Sang Pencipta? Tahukah kalian kalau diri sejati kita sebenarnya jauh lebih powerful dibandingkan dengan kesaktian itu sendiri? Bagaimana bisa? Di online kelas aku nanti, aku akan membedah lebih dalam soal ini. Bagaimana kita memanfaatkan potensi diri kita sendiri untuk kesembuhan, bangkit dari keterpurukan, hidup bahagia, dan sukses meraih impian-impian kita dengan memanfaatkan potensi diri sejati kita sendiri, tanpa perlu terjebak dalam kesaktian yang ditawarkan dari luar diri. Klik tombol atau swipe up di bawah video ini atau baca deskripsi untuk info selengkapnya. Dan di online kelas nanti, kalian juga bisa mendapatkan free healing session massal dari guru aku ya. Join online kelasnya sekarang karena aku belum tentu bikin kelas online begini lagi. Sebenarnya, apa yang dilakukan Mbak Rara dalam konteks ritual pawang hujan tersebut berkaitan dengan koneksi manusia dengan alam. Pada dasarnya, ritual kejawen dan Hindu Bali banyak yang bertujuan untuk menghubungkan diri manusia dengan alam semesta. Dalam filsafat kejawen dan Hindu Bali, manusia dan alam semesta adalah satu kesatuan dan saling terhubung. Apa yang dipikirkan manusia, apa yang dilakukan oleh manusia kepada alam, akan dipantulkan kembali kepada manusia. Atas dasar inilah, maka law of attraction atau hukum tarik-menarik bisa bekerja. Manusia berpikir, maka alam akan menangkap pikiran tersebut dan mengembalikannya kepada manusia dalam bentuk kenyataan. Jika merujuk kepada penemuan Albert Einstein saat ia meriset teori relativitasnya, sudah jauh-jauh hari dia menerangkan bahwa semua yang ada di semesta ini adalah energi. Tapi tidak semua energi memiliki massa. Energi yang memiliki massa akan menjadi makhluk kasat mata atau materi, seperti manusia, hewan, tumbuhan, gunung, lautan, dan masih banyak lagi. Tapi di dunia ini juga ada energi yang tidak memiliki massa. Listrik, frekuensi suara, gelombang radio, sinyal telepon genggam, malaikat, dewa-dewi, setan adalah contoh energi yang tidak memiliki massa. Karena itu, ia tidak memiliki bentuk. Sejak dulu, bahkan sejak zaman manusia purba masih berburu dan mengumpulkan makanan, manusia telah menyadari bahwa segala bentuk kehidupan di semesta ini digerakkan oleh energi. Lautan bisa berombak karena digerakkan oleh energi. Hujan bisa turun karena digerakkan oleh energi. Matahari bisa bersinar karena dihidupkan oleh energi. Bulan bisa muncul di malam hari karena digerakkan oleh energi. Namun di zaman dulu, manusia kerap menyebutkan energi-energi ini sebagai sesuatu yang luhur, sesuatu yang menjadi perwujudan Tuhan untuk menggerakkan benda-benda di semesta. Lalu, mereka menganalogikannya sebagai dewa dan dewi. Mengapa energi-energi penggerak benda-benda di semesta ini diceritakan dalam bentuk dewa-dewi? Karena dulu, pendokumentasian dan penyebaran ilmu pengetahuan itu sulit, karena alat tulis masih serba minim. Bahkan, dulu pengetahuan harus dipadatkan sedemikian rupa, supaya dia itu cukup untuk ditulis di atas sebuah batu atau selembar daun. Dulu, membaca dan menulis adalah hal yang masih langka akibat keterbatasan bahan. Jadi, ilmu pengetahuan sulit untuk disebarkan secara luas. Namun, agar anak cucu mereka mudah memahami fenomena-fenomena alam semesta yang terjadi
terjadi, maka diceritakanlah dalam bentuk mitologi dewa-dewi. Karena hanya dengan cara inilah otak manusia bisa mengerti, dan manusia tidak lagi takut dengan alam. Dan sejak dulu, manusia sudah sadar, jika mereka terkoneksi dengan energi dewa dan dewi ini, maka hidup mereka akan terasa lebih aman, lebih bisa berkompromi dengan alam, dan mereka juga bisa mengatur alam melalui pikirannya. Keterhubungan ini akan menjadi semakin kuat jika energi dari pikiran mereka dibarengi dengan ritual. Karena pada dasarnya, alam itu lebih merespon tindakan daripada sekedar pikiran. Jadi, manusia melakukan ritual tertentu untuk bisa terhubung dengan alam, lalu meminta sesuatu pada energi di alam yang mereka sebut sebagai dewa dan dewi tersebut. Kemudian, alam akan mengantarkannya kembali kepada manusia dalam bentuk kenyataan. Dengan prinsip inilah, manusia modern akhirnya mengenal law of attraction. Melalui kekuatan pikiran dan sedikit ritual, manusia bisa meminta kepada alam semesta apapun yang mereka pikirkan untuk menjadi kenyataan. Bedanya, orang modern melakukan ritual law of attraction-nya dengan cara mengucapkan afirmasi, scripting, mencetak gambar-gambar peristiwa atau gambar barang yang mereka ingin dapatkan, dan masih banyak lagi. Kalau orang zaman dulu, ritual law of attraction mereka dengan alam adalah dengan melakukan ritual sesaji yang dibarengi dengan pengucapan doa atau mantra. Tujuannya sama, caranya yang berbeda. Lalu bagaimana dengan yang dilakukan oleh Mbak Rara sebagai pawang hujan? Pekerjaan pawang hujan biasanya dengan cara menggeser atau memecah awan hujan agar hujannya sirna dari area yang dipawangi. Bagi orang yang tingkatan spiritual dan kesadarannya sudah tinggi, tanpa ritual pun, mereka sudah bisa menggeser atau memecah awan hujan melalui pikirannya saja. Semakin tinggi kesadaran manusia, maka semakin kuat daya pikirnya terhadap alam, dan semakin cepat pula alam merespon. Namun tidak semua manusia memiliki kemampuan spiritual setinggi itu. Karenanya, sejak dulu ritual telah diajarkan agar energi pikiran yang dikeluarkan oleh manusia itu besar, dan semakin tertangkap oleh alam. Jika menurut orang modern, apa yang dilakukan oleh Mbak Rara ini absurd, klinik, dan tidak bisa masuk akal, seharusnya mereka juga tidak percaya pada law of attraction. Karena law of attraction adalah produk peradaban modern yang memiliki filosofi yang sama dengan spiritual kuno yang dianggap klinik itu tadi. Bahkan, jika kita mau membuka pikiran sedikit saja, sebenarnya banyak loh teknologi zaman sekarang yang dulunya berawal dari filosofi-filosofi spiritual kuno. Mungkin kalian pun tidak akan menyangkanya. Apa sajakah teknologi-teknologi tersebut? Zaman dulu di era peradaban kuno, mulai dari peradaban Mesopotamia, Mesir kuno, Persia, hingga peradaban Nusantara kuno, manusia mengirimkan pesan kepada orang yang jauh dengan menggunakan telepati. Telepati adalah teknik mengirimkan pesan kepada orang lain yang jauh, hanya melalui kekuatan pikiran saja. Untuk bisa melakukan telepati, dulu manusia harus terbiasa meditasi, terbiasa berpikiran tenang, terbiasa hening, sampai ia akhirnya bisa menyadari frekuensi otaknya sendiri dan bisa mendeteksi frekuensi otak orang lain dalam keheningan tersebut. Jika frekuensi otak pengirim pesan sudah sama dengan frekuensi otak si penerima, maka telepati pun dilakukan. Pesan dikirimkan dari pikiran, lalu ditangkap oleh semesta. Semesta kemudian mengirimkan pesan tersebut kepada pikiran si penerima. Dan pesan ini akan muncul sebagai pikiran, intuisi, atau bisikan batin. Di abad ke-19 Masehi, seorang fisikawan yang bernama Guglielmo Marconi menemukan fakta bahwa gelombang radio dapat merambat melalui atmosfer. Gelombang radio ini bisa difungsikan untuk menyampaikan pesan, bahkan melakukan siaran yang bisa didengarkan oleh orang banyak. Dengan ditemukannya gelombang radio ini, kini manusia tak lagi perlu repot jika ingin menyampaikan pesan. Karena sekarang, pesan dalam bentuk audio bisa dikirimkan melalui gelombang radio. Yang diperlukan manusia adalah memiliki dua perangkat yang memiliki frekuensi gelombang radio yang sama. Satu perangkat ini untuk si pengirim pesan, nah satunya lagi untuk si penerima pesan. Prinsip yang sama juga berlaku bagi telepon seluler. Sinyal telepon seluler bisa dihantarkan melalui atmosfer. Dengan prinsip ini, manusia kini bisa berkirim pesan dalam bentuk audio, teks, ataupun gambar dengan mudah dan real time. Syaratnya, tinggal memiliki dua handphone yang memiliki frekuensi yang sama. Orang di zaman peradaban kuno dulu suka melakukan yang namanya meraga sukma. Meraga sukma ini adalah teknik mengembangkan kesadaran dari dalam tubuh, sehingga kesadaran ini bisa melakukan perjalanan ke tempat-tempat lain dengan kecepatan cahaya.
Perjalanan ini, kalau sekarang, disebut sebagai astral projection. Teknik ini memungkinkan kesadaran manusia untuk berpindah lintas pulau atau bahkan lintas benua dengan sangat cepat. Dan biasanya, teknik ini dulu dilakukan untuk menemui orang yang jaraknya jauh secara astral. Hasilnya memang real time, tapi mungkin penerimaan setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang menerima kunjungan ini dalam bentuk mimpi, saat lucid dream, atau dalam bentuk vision atau penglihatan, saat dalam meditasi atau saat berada di dalam kondisi trance. Namun, untuk bisa melakukan meraga sukma, ini adalah hal yang tidak mudah. Manusia harus berlatih dulu melalui meditasi, harus menyelaraskan dulu cakra-cakra di dalam tubuh, bahkan kadang ada ritual-ritual tambahan yang harus dijalani. Dulu, teknik seperti ini manjur digunakan untuk mengunjungi orang yang jaraknya jauh. Namun semenjak ditemukannya teknologi video call, tentu saja teknik meraga sukma tak lagi diperlukan. Karena sekarang visual manusia bisa dihadirkan di layar handphone si penerima. Apalagi jika nanti teknologi hologram sudah bisa digunakan secara masif, bentuk visual manusia secara 3D bisa hadir di hadapan orang lain yang jaraknya terpisah ribuan kilometer. Lagi-lagi, prinsip yang sama kemudian diadaptasi menjadi sebuah teknologi yang memudahkan umat manusia. Orang-orang di peradaban kuno telah lama menyadari bahwa pikiran orang lain bisa dikendalikan dengan teknik-teknik tertentu. Biasanya, teknik yang dilakukan adalah teknik sugesti atau teknik hipnotis dari orang yang lebih memiliki otoritas. Apalagi jika teknik sugesti atau hipnotis ini dikemas dalam kata-kata atau penampilan yang menarik, maka sugesti tersebut akan menancap di pikiran bawah sadar manusia dan ini bisa mengambil alih kontrol terhadap pikiran tersebut. Teknik sugesti ini lantas banyak digunakan oleh orang-orang di zaman kuno untuk berbagai kepentingan, baik kepentingan positif maupun kepentingan negatif. Bagi kepentingan positif, hipnotis banyak digunakan untuk membantu kesembuhan psikologis orang lain, memberdayakan orang lain, dan men-trigger kemampuan orang lain yang selama ini masih terpendam. Hipnotis bagi kepentingan negatif biasanya dilakukan untuk gendam, bahkan santet dan pelet pun masih ada yang menggunakan teknik hipnotis seperti ini juga untuk menguasai dan melumpuhkan korban. Teknik hipnotis ini masih kita gunakan hingga saat ini, bahkan hingga ke level media massa seperti TV, live streaming, ataupun konten-konten berita di media massa. Dalam industri hiburan, teknik-teknik hipnotis banyak digunakan untuk menyajikan bentuk-bentuk hiburan yang dapat membuat penontonnya terhipnotis, sehingga lagu atau tarian yang disajikan bisa terekam dalam pikiran bawah sadar penonton dan terus terngiang-ngiang. Dalam industri periklanan, teknik hipnotis juga kerap diaplikasikan untuk menjual suatu produk atau jasa, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Biasanya teknik hipnotis ini banyak digunakan untuk menjual produk berkategori luxury goods atau produk berharga mahal. Pemilik brand atau agensi periklanan akan terus-menerus menampilkan gaya hidup mewah di media, sehingga membuat orang lain akan tertrigger dan berhasrat untuk bisa memiliki produk tersebut. Bahkan, teknik hipnotis yang dikemas apik dan rapi melalui para brand ambassador yang memang sudah disetting untuk selalu tampil mewah, bisa merubah psikologis manusia juga. Dari yang semula awalnya tidak peduli dengan kemewahan, kini menjadi punya mindset bahwa hidup sukses dan bermartabat itu harus berpenampilan mewah seperti bintang-bintang yang mereka idolakan. Dalam skala politik, teknik hipnotis juga bisa digunakan untuk menggiring opini publik. Misalnya, jika ada sekelompok orang yang tidak menyukai rezim tertentu, maka ia bisa merekrut seorang pemuka agama untuk berceramah secara provokatif sambil menggoreng isu sensitif soal SARA. Isu sensitif dan ceramah bernada provokatif ini lantas diunggah terus-menerus di media massa dan di media sosial, sehingga akhirnya terbentuklah opini publik seperti apa yang diinginkan oleh si sang dalang. Ketika si dalang menginginkan adanya demo besar untuk menggulingkan rezim yang tidak disukai, maka masyarakat yang telah terhipnotis ini sudah siap untuk diterjunkan ke jalan dan membuat sebuah demo akbar atau people power. Saat Metaverse masih berada dalam tahap uji coba, kasus pelecehan seksual justru terjadi pada Metaverse buatan Meta atau Facebook yang bernama Horizon World. Saat menjalankan uji coba platform beta virtual reality atau VR dari Horizon World, seorang wanita justru mengalami pelecehan seksual di sana. Ia melaporkan bahwa avatar dirinya di Horizon World telah diraba-raba secara tidak senonoh oleh user pria.
Kejadian ini pun kemudian dilaporkan ke forum resmi Horizon World di Facebook, dan pihak Meta sendiri tidak menyangkal bahwa pelecehan seksual bisa saja terjadi di Metaverse. Namun bagaimana sebuah pelecehan seksual bisa terjadi di Metaverse? Padahal ini adalah sebuah dunia virtual yang bahkan fisik kita saja tidak ada di sana loh. Bagaimana bisa seorang korban merasa terlecehkan, kemudian mengalami trauma psikologis? Sebenarnya, Metaverse banyak bekerja menggunakan mind atau pikiran manusia. Pikiran manusia sendiri dapat mempengaruhi psikologi dan respon tubuh. Karenanya, manusia yang menggunakan Metaverse akan merasa bahwa avatar tersebut adalah real dirinya. Sehingga ketika avatarnya dilecehkan atau disakiti, maka manusia yang asli juga akan merasakan dilecehkan atau disakiti juga. Apalagi ke depan, teknologi Metaverse akan berkembang ke arah deteksi gelombang otak. Itu artinya, hanya dengan memikirkan seseorang saja, avatar kita sudah bisa bergerak dan mengeksekusi orang tersebut. Misalnya, jika seorang user A sangat membenci user B dan ingin membunuhnya, maka user A tinggal memikirkan saja dalam pikirannya, ia sedang membunuh user B dengan brutal. Maka teknologi VR dari Metaverse akan membaca gelombang otak ini dan membuat avatar melakukan hal yang serupa. Sedangkan ketika avatar user B ini dibunuh, maka manusia sungguhan atau si user B ini tentu akan merasakan sakit psikologis yang sangat parah atau psikosomatis. Bukan tidak mungkin, psikosomatisnya ini bisa membuat manusia B ini meninggal dunia sungguhan. Prinsip mengendalikan dan menyakiti orang lain melalui pikiran ini sudah lama dipraktekkan oleh orang-orang kuno dalam bentuk praktek santet. Namun, orang zaman dulu melakukannya melalui meditasi dan ritual-ritual tertentu, yang intinya pelaku berusaha membuat korban untuk berada dalam frekuensi gelombang otak yang sama dengan si pelaku santet. Kemudian jika sudah sama, maka pelaku akan mengirimkan pikiran-pikiran menyakiti untuk mempengaruhi si korban dan menimbulkan psikosomatis. Sehingga akhirnya korban akan merasakan kesakitan sendiri, kemudian depresi, kemudian sampai akhirnya dia bisa meninggal dunia. Bedanya, kalau zaman dulu, praktek menyakiti manusia melalui pikiran ini dilakukan secara manual melalui ritual-ritual tertentu. Di zaman sekarang, bisa dipraktekkan melalui teknologi. Tapi, apakah teknik mengendalikan pikiran orang lain ini juga bisa digunakan untuk kebaikan? Tentu saja bisa. Teknik pengendalian pikiran ini juga bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit fisik dan menyembuhkan trauma. Karena di dunia ini, banyak penyakit terjadi juga disebabkan karena sakit atau error di ranah pikirannya. Pada era Perang Dunia Kedua, teknologi nuklir ini mulai dikenal karena digunakan untuk meledakkan bom atom di atas kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Dampak kerusakan yang diakibatkan oleh bom atom ini merupakan dampak perang terbesar dalam sejarah. Setidaknya, ledakan bom atom yang didapat dari teknologi nuklir ini telah menewaskan 140.000 penduduk di Hiroshima dan 74.000 orang juga tewas di Nagasaki. 70% bangunan di Hiroshima rata dengan tanah. 118.000 warga tewas saat itu juga. Sisanya meninggal perlahan-lahan hingga akhir tahun 1945. 320.000 warga di Hiroshima dan Nagasaki terdampak. Ledakan bom atom ini juga menimbulkan kubah awan jamur setinggi 13 km di atas kota Hiroshima dan Nagasaki. Tak hanya itu, gelombang panas juga menyapu kota dan menyebabkan kebakaran di mana-mana. Pasca diledakkan, paparan radiasi dari bom atom ini juga menimbulkan penyakit kanker, leukemia, kerusakan organ permanen, dan risiko keguguran yang tinggi pada warga yang berhasil selamat. Senjata nuklir ini lantas dimasukkan ke dalam kategori senjata pemusnah massal dengan dampak yang paling dahsyat. Senjata nuklir awal mulanya ditemukan oleh seorang ilmuwan Yahudi yang bernama J. Robert Oppenheimer saat Perang Dunia Kedua berlangsung. Ilmuwan ini telah menyadari bahwa inti dari suatu materi ternyata memiliki energi yang jauh lebih besar daripada materi itu sendiri. Senjata nuklir pun diciptakan dari reaksi inti materi atau inti atom ini. Jadi, jika suatu materi di zoom in, maka akan nampak bahwa ia terdiri dari atom-atom yang merupakan partikel terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi. Atom ini terdiri dari inti atom yang berupa proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron. Jika di zoom in lagi, baik proton maupun neutron bukanlah bagian atom yang saling melekat seperti menempel atau bergabung. Tapi ada ruang kosong di antara mereka, dan ruang kosong ini halus namun memiliki energi yang sangat kuat. Ruang kosong ini memiliki energi dan gaya magnetik yang mengikat unsur-unsur atom.
Atas dasar pemahaman ini, maka dibuatlah serangkaian reaksi pada inti atom dengan memanfaatkan energi dari ruang kosong ini. Kemudian ditemukanlah fakta bahwa dengan memanfaatkan energi dari reaksi inti atom yang sangat kecil ini, ternyata dapat menimbulkan kekuatan yang sangat besar. Bahkan bisa digunakan untuk menciptakan senjata pemusnah massal dengan dampak paling dahsyat sepanjang sejarah. Prinsip yang sama sudah lama dipahami oleh para spiritualis kuno, baik dari Hindu, Buddha, Sufisme, Kejawen, Taoisme, dan lain-lain. Bila manusia di zoom in hingga ke sel yang paling kecil, maka di dalam inti sel manusia akan ditemukan kekosongan yang mengisi sela-sela di antara unsur-unsur nukleus. Namun kekosongan ini bukanlah kosong yang tanpa makna. Kosong adalah isi dan isi adalah kosong. Justru disinilah kesadaran sejati manusia itu berasal, dan energi yang diciptakan dari kekosongan ini memiliki daya yang jauh lebih besar dari yang selama ini digunakan manusia. Karenanya, manusia yang tinggi tingkatan kesadarannya, maka energinya juga akan terus meningkat, dan ia menjadi memiliki kemampuan serta kecerdasan yang luar biasa. Dalam beberapa budaya kuno dan agama, kesadaran ini kemudian dibahasakan secara filosofis sebagai Nur Muhammad, Atman, diri sejati, kesadaran murni, higher self, Roh Kudus, dan masih banyak lagi. Dalam peradaban modern kita pun, ilmuwan sudah mulai memperdebatkan mengenai partikel ilahi yang menjadi inti dari alam semesta, yang menjadi inti dari suatu materi, dan menjadi inti dari diri manusia. Partikel ilahi inilah yang menjadi awal mula terjadinya Big Bang, sehingga kemudian lahirlah bintang-bintang, planet-planet, dan kehidupan di alam semesta seperti sekarang ini. Ini selaras dengan filosofi Nur Muhammad dalam Sufisme Islam dan Atmika Tatwa dalam filosofi Siwa Buddha, di mana dulu saat awal mula semesta tercipta, Tuhan menciptakan Nur Muhammad atau Atmika Tatwa sebagai inti dari segala yang ada. Kemudian Nur Muhammad atau Atmika Tatwa atau Atman ini menyusup ke dalam diri setiap manusia yang hidup dan tetap menyimpan energi Tuhan yang sejati. Orang yang menggunakan kekuatan dari kesadaran ini, energinya sangat-sangatlah besar, bahkan mungkin akan terasa melampaui batasan manusia pada umumnya. Energi kesadaran ini juga bisa muncul sendiri di saat darurat, dan bisa digunakan untuk membuat perubahan berskala besar, dan juga untuk menciptakan pemberdayaan di lingkungan masyarakat. Energi ini jauh dari perasaan dendam, marah, dan jauh dari ego. Energi ini juga melampaui rasa syukur, rasa cinta, dan rasa damai. Energi ini melampaui banyak hal dan bisa dirasakan oleh manusia-manusia yang telah sadar. Dan sebenarnya setiap manusia memiliki potensi yang sama untuk bisa memanfaatkan energi kesadaran ini. Namun memang perjalanan untuk menyadari ini berbeda-beda dalam diri setiap orang. Seringkali kita akan menemukan godaan yang jika kita tidak berhati-hati, godaan ini justru bakal menjerumuskan kita dari perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Nah, dalam kelas online aku nanti, aku bakalan menceritakan apa saja jenis godaan yang biasa dialami oleh manusia dalam perjalanan spiritual mereka, dan bagaimana kita bisa mengatasi godaan ini, sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi, dan memanfaatkannya untuk kebaikan diri dan bersama. Jika kalian tertarik untuk bergabung dalam online kelas nanti, silahkan baca deskripsi video selengkapnya, dan pastikan untuk segera mendaftar. Karena online kelas yang membahas topik ini lebih lanjut, hanya tersedia di tanggal 2 dan 3 April 2022 saja. Dan kelas ini free healing massal dari guru aku juga ya. Sampai ketemu di kelas. Bagi teman-teman yang mengalami kebangkitan spiritual, pasti pernah muncul pemikiran ini di benak kalian. Apakah spiritual itu harus menjadi sakti? Apakah spiritual itu harus mengejar kesaktian? Ataukah spiritual itu cukup dengan kita mengasah rohani dan semakin mendekatkan diri saja dengan Sang Pencipta? Tahukah kalian kalau diri sejati kita sebenarnya jauh lebih powerful dibandingkan dengan kesaktian itu sendiri? Bagaimana bisa? Di online kelas aku nanti, aku akan membedah lebih dalam soal ini. Bagaimana kita memanfaatkan potensi diri kita sendiri untuk kesembuhan, bangkit dari keterpurukan, hidup bahagia, dan sukses meraih impian-impian kita dengan memanfaatkan potensi diri sejati kita sendiri, tanpa perlu terjebak dalam kesaktian yang ditawarkan dari luar diri. Klik tombol atau swipe up di bawah video ini atau baca deskripsi untuk info selengkapnya. Dan di online kelas nanti, kalian juga bisa mendapatkan free healing session massal dari guru aku ya. Join online kelasnya sekarang, karena aku belum tentu bikin kelas online begini lagi.